Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari Teknik Komputer Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yang berisikan tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, di mana barang jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri utama dari produksi massal adalah adanya standar yang jelas dalam proses produksi, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dalam jumlah banyak. Semua alur produksi dapat berjalan dengan seimbang. Waktu produksi relatif lebih singkat, dan penggunaan bahan baku dapat berjalan secara otomatis. Dan yang terakhir, kemudahan dalam kontrol produksi. Namun, produksi massal memiliki keterbatasan. Nilai investasi yang lebih besar dan perawatan mesin produksi karena lebih fokus pada jumlah, sehingga produksi massal tidak menawarkan variasi produk yang banyak. Hal ini menjadi masalah ketika diharapkan dengan selera customer yang berbeda-beda. Hal ini bisa diatasi dengan menambah kustomisasi di luar jalur produksi, seperti varian warna, aksesoris, dan sebagainya. Kustomisasi massal membuat produk lebih variatif dengan harga yang murah. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang. Yang pertama adalah kegunaan dasar. Sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Yang kedua, kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat waktu yang tepat, sehingga banyak orang yang membutuhkan barang tersebut. Karena kebutuhan barang meningkat, maka harga barang juga akan meningkat. Yang ketiga, kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Yang keempat, kegunaan bentuk. Sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Yang kelima, kegunaan pelayanan. Sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada rasa pelayanan pada barang tersebut. Yang keenam, kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Perencanaan produksi menuntut penaksir atau permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi dan tujuan percakapan produksi, yaitu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang terakhir, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal untuk produksi. Kelebihan dan kekurangan produk massal. Kelebihannya yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi menimbulkan skala ekonomi meningkat, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar, pemborosan dapat diperkecil, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan rendah karena jaraknya yang dekat. Dan kekurangannya adalah sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti, menyebabkan kemacetan proses produksi, dan yang terakhir terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Tahap perencanaan produksi massal. Yang pertama, ide produk. Ide produk disusun berdasar kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antar fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia.
Yang kedua, seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasar atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak. Yang ketiga, desain awal. Desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu memanfaatkan produk, fungsi barang seperti fungsi utama, sekunder, style, seni, atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan kinerja produk. Yang keempat, purwarupa. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal yang kemudian dilakukan percobaan pada tahap selanjutnya. Yang kelima, pengetesan. Hasil perwarupa dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya, mencoba kemampuan dan kekuatan produk, kemudian dicari kelemahan dan dianalisis estetikanya. Yang keenam, desain akhir. Pada tahap ini, produk disempurnakan sesuai hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari tahap pengetesan. Yang ketujuh, implementasi. Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi, kemudian dilihat bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan pasar. Indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. 8 hal membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama, peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu kualitas produk, seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Biaya produk merupakan beberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan. Waktu pengembangan produk menentukan kemampuan perusahaan dan berkompetisi, yang akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis. Biaya pengembangan merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Kapasitas pengembangan, aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Proses produksi, tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Sebelum masuk tahap produksi, terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Antara lain, A. Survei pasar. Dilakukan untuk mencari tempat pemesanan bahan baku dan bahan pengemasan yang paling murah dan bisa mensuplai secara kontinu. B. Desain produk. Dilakukan dengan membuat desain kemasan yang menarik serta menentukan harga setiap menu paket makanan dan minuman. C. Pembelian alat-alat pendukung produksi. D. Perancangan sistem produksi dengan pembuatan jadwal produksi. E. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas setelah melakukan survei pasar. F. Melakukan sewa tempat yang dinilai strategis dan sesuai dengan konsep usaha. Dan yang selanjutnya adalah G. Pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah H. Uji coba produksi untuk merencanakan menu makanan dan minuman sehingga makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan seseorang. Kemudian, proses produksi juga dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu A. Produksi. Dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses, yaitu A. Penjadwalan waktu. Penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan produk dengan jumlah yang diinginkan. B. Pemilihan peralatan. Untuk memproduksi suatu barang, maka perlu diperhatikan peralatan-peralatan apa saja yang harus digunakan. Selanjutnya adalah C. Pengerjaan dengan peralatan. Setelah menentukan memilih peralatan, selanjutnya adalah menentukan kegunaan peralatan tersebut pada proses produksi.
D. Mobilisasi personalia, pengarahan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi. E. Pembelian material, material-material yang dibutuhkan disesuaikan dengan desain awal produk sehingga tidak terjadi pemborosan pembelian bahan baku. F. Pembagian pekerjaan, hal ini penting untuk mencapai target waktu yang telah ditentukan sejak awal. Next, dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu A. Proses produksi pendek. Proses produksi yang berlangsung cepat menghasilkan barang atau jasa yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. B. Proses produksi panjang. Proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. C. Proses produksi kontinu. Pada proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan menggunakan beberapa mesin berbeda hingga menjadi barang jadi. D. Proses produksi berselingan atau intermittent. Proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi yang menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Tujuan dari perencanaan produksi adalah untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku dan untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Manfaat perencanaan produksi. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produk sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Pengawasan produksi. Pengawasan atau pengendalian produksi adalah kegiatan untuk memastikan sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong. 2. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi lainnya. 3. Perubahan permintaan. 4. Ketidakhadiran pekerja. 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok pelanggan. B. Manfaat dari pengawasan produksi. 1. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. 2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Mengendalikan sumber daya. 4. Mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini. 1. Sifat produksi. 2. Sifat operasi. 3. Ukuran operasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.